Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan terkait dengan situasi negara saat ini ya. Kita tahu bahwa pemilu tahun 2024 sudah berhasil dilaksanakan dan kita juga sudah mendapat pemimpin yang baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan dengan wakilnya Mas Gibran Rakabuming Raka. Kita mendengarkan masyarakat yang ada di sekitar kita hari-hari ini, yang mana untuk kehidupan rakyat kecil ini juga semakin sulit, mungkin karena cuaca juga tidak menentu sehingga petani juga kesulitan dalam menentukan tanaman, kemudian untuk lapangan kerja pun juga sulit. Terus kemudian bantuan-bantuan di era Joko Widodo itu banyak sekali. Bahkan saya sendiri pun juga merasakan bantuan berupa PKH, kemudian Kartu Indonesia Pintar, kemudian juga ada bantuan untuk anak-anak sekolah itu namanya BLT. Di samping itu di masyarakat pun juga banyak sekali bantuan-bantuan sosial berupa beras, bantuan berupa uang dan yang lain sebagainya, yang mana sekarang ini sudah dihapuskan atau tidak ada. Bahkan bantuan beras pun juga tidak ada di masyarakat kecil, sehingga masyarakat kecil saat ini pun juga kesulitan kalau tidak bekerja ya benar-benar tidak makan karena tidak ada bantuan-bantuan dari pemerintah. Kami tahu bahwa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini juga sangat bagus sekali, cuma kurang menjamah atau tidak bisa menjamah rakyat-rakyat kecil yang ada di pelosok-pelosok desa. Ini gimana pandangannya dengan? Terima kasih. Yang jelas tokoh-tokoh yang dipilih rakyat benar-benar sudah baik sekali. Jadi kita tidak bisa untuk merendahkan, melecehkan atau kurang puas. Artinya sudah gigih dan sudah membanting tulang para pejabat kita, yang mana mereka baik bisa ditunjukkan di media dan tidak. Yang jelas bahwa sepak terjang daripada Pak Prabowo memang sudah terbukti nyata, baik itu memberantas korupsi, kemudian hubungan antar negara dan sebagainya. Itu bisa kita akui. Namun di masyarakat kita, di warung, di toko, di sawah, kemudian di tetangga, atau kita keluar kota, di dalam kota, hampir semua rakyat bawahan, rakyat kecil, mereka merasa susah sekali karena di era dulu zaman Pak Jokowi, walaupun tidak bekerja pun masih bisa makan karena ada tunjangan baik berupa uang, berupa makanan yang bergizi, baik berupa beras, sehingga masih bisa diharapkan ibaratnya iso dijaga nih. Tapi kalau sekarang itu kesusahan karena tunjangan pemberian bantuan di pemerintah sudah tidak ada. Mereka banyak pengangguran, ya tidak bekerja. Kita apabila mempelajari rakyat bawah, kita harus meluncur, kita harus mendekati rakyat. Keluhan-keluhan pasti muncul. Nah, kalau ditanya oleh pejabat, pasti rakyat mengatakan sudah sejahtera, sudah cukup. Tapi kalau kita secara pribadi, kita menelusuri di masyarakat pedalaman, mereka akan mengaku terus terang bahwa mereka juga kesusahan untuk makan saja repot. Sehingga kesimpulannya, saran kita hanya satu, yaitu agar pemerintah jangan sampai hanya nembak di atas, tembaklah di bawah. Artinya jangan mengurusi pemerintah saja, jangan mengurusi dengan kemajuan negara saja, namun akhirnya rakyat yang terlunta-lunta, rakyat yang susah, rakyat yang tidak bisa makan. Memilih pejabat berarti kita inginnya rakyat ini senang, rakyat ini tercukupi, rakyat menerima kesemakmuran. Jadi memilih pejabat tidak hanya agar negara ini bisa maju, diakui negara lain, negara ini bisa besar. Tapi kalau rakyatnya nggak bisa makan, apa gunanya, Mbak? Ini yang penting sekali, sehingga terutama untuk sektor pertanian, perikanan, perindustrian, kemudian peternakan, dan banyak sektor-sektor yang ada di bawah itu benar-benar harus dimasuki, harus dikelola, yang mana sektor itu menciptakan lapangan pekerjaan. Terus kemudian seperti ini banyaknya orang-orang yang tertangkap atas kasus korupsi itu sangat bagus sekali dilakukan Cuma efeknya untuk masyarakat ini tidak bisa dirasakan meskipun para koruptor tertangkap, nyatanya tuh rakyat ini tetap susah. Jadi koruptor tidak tertangkap, rakyat susah, koruptor tertangkap pun juga masih susah. Ngoten Mbak? Ya karena tidak dapat kita rasakan, andai kata ada undang-undangan, apabila aset orang korupsi itu dikumpulkan,
dilakukan atau orang-orang yang korupsi itu akhirnya dirampas, hasil rampasan itu diberikan kepada rakyat, dijadikan sembako secara langsung. Jadi secara langsung rakyat bisa merasakan, oh inilah hasil rampokan daripada orang koruptor, saya bisa makan, ini gara-gara koruptor kita bisa susah sekali, setelah dirampas kita bisa menikmati, bisa dirasakan secara langsung berupa bantuan-bantuan sembako, uang dan sebagainya, termasuk badan-badan usaha atau bantuan-bantuan bentuk-bentuk usaha atau alat-alat perindustrian atau alat-alat pertanian. Sehingga hasil rampasan itu rakyat bisa merasakan. Kalau hasil rampasan itu dimasukkan kepada anggaran negara, dan rakyat tetap tidak tahu. Rakyat tidak bisa membedakan bahwa berhasilnya koruptor dirampas dan tidak, rakyat tetap miskin, rakyat tetap tidak bisa makan, rakyat tetap pengangguran. Dan jelas rakyat bisa merasakan di akhir-akhir tahun ini bahwa dulu di zaman Pak era Jokowi, bukan kita untuk menyanjung Pak Jokowi, memang kita bukti nyata, sah nyata bahwa rakyat semua itu senang karena setiap bulannya dapat tunjangan uang, dapat tunjangan bansos, dapat tunjangan berupa makan makanan, misalkan daging dan sebagainya. Jadi langsung bisa dirasakan, langsung bisa dinikmati oleh rakyat. Makanya Pak Jokowi masih kuat di Indonesia, masih kuat untuk menjadikan pejabat di Indonesia. Apabila Pak Jokowi itu mengacung presiden lagi, maka masih jadi lagi karena mereka yang direkrut adalah rakyat bawahan. Jika rakyat bawahan itu banyak sekali gitu yang mendukung Pak Jokowi. Kan yang butuh bantuan itu adalah rakyat-rakyat yang tidak mampu, Mbak. Ngoten. Gimana kita mensejahterakan sebuah negara kalau rakyatnya sendiri pun untuk makan susah, ngoten, Mbak? Nah, ini suara yang kita sampaikan ini adalah suara dari rakyat murni yang mereka mengeluh sekali, membedakan di antara pemerintahan Pak Jokowi dan pemerintahan sekarang. Pak Jokowi, rakyat bisa merasakan senangnya hati mereka yang pengangguran, orang-orang jompo, orang-orang tua menerima santunan-santunan, baik santunan misalkan lansia, berupa PKH, berupa bansos, BLT dan sebagainya, langsung bisa dirasakan, bisa dinikmati. Itulah keunggulan daripada Pak Jokowi, yang mana mereka mendekati kebutuhan rakyat, dan bekerjanya para pejabat itu kan untuk rakyat, bukan untuk pejabat. Jadi pejabat bekerja atau wakil kita bekerja itu untuk rakyat, bukan untuk pejabat atau untuk golongan-golongan pegawai negeri gitu. Pegawai negeri itu yang diurusi adalah rakyat gitu. Jadi dari RT sampai presiden itu yang dikelola, yang diatasi hanya ingin mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan yang lain. Jika rakyat butuh pertolongan daripada pejabat kita, itu yang perlu kita renungkan pada acara hari ini, Mbak. Ya teman-teman, apa yang kita sampaikan itu adalah keluh kesah dan suara-suara masyarakat. Bahkan kami pun bisa menunjukkan bagi orang-orang yang benar-benar kesulitan untuk hal makan, itu kami bisa menunjukkan karena apa yang kami sampaikan ini adalah berdasarkan observasi kami dalam masyarakat. Semoga ini bisa menjadi kritikan yang membangun untuk negara Indonesia, utamanya untuk pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang benar-benar membutuhkan bantuan dari uluran-uluran tangan-tangan pejabat. Itu dari saya, Mbak. Sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan lagi? Kita selalu mendekati kepada masyarakat dengan acara apapun, misalkan seni budaya, kemudian membuat konten, atau kita pergi kunjung ke sana kemari ke rumahnya saudara dan teman, dan rata-rata mereka kesusahan sekali untuk makan saja. Kadang kita tahu baru saja kemarin itu mereka masak tewel saja dipakai untuk 4 hari. Karena mereka sudah tidak ada uang lagi untuk belanja. Itu yang perlu kita bicarakan pada hari ini. Ada yang ternyata rakyat yang ada di daerah yang ramai seperti ini masih kesusahan untuk mencari ekonomi, masih sulit untuk mencari makan, sehingga apalagi orang-orang yang di pedalaman atau orang-orang yang di gunung-gunung, betapa susahnya. Padahal di daerah kita itu daerah yang ramai dan pemutaran ekonomi baik, masih seperti ini. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman. Kita akan berjumpa lagi di video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rayu, amin, amin ya rabbal alamin.